Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah pergumulan yang saudara alami kala saudara hendak memberitakan Injil? Saudara tidak mudah memberitakan Injil bagi orang Kristen. Tetapi satu hal, saudara harus percaya Roh Kudus. Dia akan memampukan saudara untuk menjadi pemberita Injil. Jikalau saudara mau dan mulai melangkah, saudara dia bekerja dengan heran dan engkau akan melihat keajaiban Roh Kudus ketika engkau memberitakan Injil. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesulitan kekristenan dari masa ke masa pastilah ada. Kesulitan itu tidak selalu murni karena Injil yang diberitakan, namun juga ada kalanya karena kesalahan demi kesalahan dari orang-orang Kristen di dalam perbuatannya, di dalam sejarah. Namun saudara, patut kita perhatikan baik-baik bahwa ada kalanya kegagalan orang Kristen untuk hidup sebagai orang-orang percaya dipakai orang-orang tertentu untuk menutupi berita Injil yang memberikan hidup bagi umat manusia. Saudara, apakah Injil bergantung kepada kegagalan orang Kristen hidup sebagai orang Kristen yang sesungguhnya? Ternyata tidak. Roh Kudus bekerja melampaui kelemahan dan kegagalan orang Kristen. Bahkan Roh Kudus melampaui seluruh penghambat dan penentang Injil. Semakin dihambat oleh Roh Kudus, Injil semakin merambat. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab itu, dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus yang kemudian setelah percaya Tuhan Yesus bernama Paulus, ia setuju dengan kematian Stefanus. Saulus adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi pada masa itu. Tentu dia pasti setuju dengan membunuh Stefanus. Karena memang Saulus sebagai tokoh pemimpin agama yang bersifat legalistik. Bukan berdasarkan kasih karunia. Tidak heran penganiayaan kepada orang-orang Kristen semakin hebat. Karena hal itu bagi agama legalistik itu benar adanya. Mereka mengatakan mereka melakukannya atas nama Allah. Dan mereka menganiaya orang-orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang Kristen yang tersebar haruslah bagaikan benih yang hidup. Yang tersebar, yaitu membawa kehidupan Injil di dalam kehidupan orang-orang sekitarnya. Saudara, firman Allah berkata begini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan di Yerusalem itu kabar baik atau kabar buruk bagi orang-orang percaya. Tentu itu adalah kabar buruk dan tentu itu juga kabar baik. Saudara, kabar buruk jikalau orang percaya hanya meratapi penganiayaan itu. Tetapi itu menjadi kabar baik ketika orang percaya dia melaksanakan panggilannya. Dimanapun mereka berada, mereka bagaikan benih yang tertabur
yaitu menaburkan benih Injil ke pelbagai tempat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya yang tersebar pada masa itu yang awalnya berkumpul di Yerusalem, justru mereka yang tersebar itu, mereka menjadi orang-orang dipakai Tuhan dengan efektif untuk memberitakan Injil ke pelbagai tempat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keberadaan orang-orang percaya di pelbagai tempat hari ini, saudara ada di dalam rencana Tuhan, termasuk bagi saudara dan bagi saya. Di mana saudara berada, di mana saya berada, pekerjaan apa yang saudara kerjakan, saudara-saudara, Allah punya maksud, yaitu biarlah saudara bagikan benih yang hidup itu. Yaitu ketika saudara memberitakan benih Injil kepada orang-orang sekitar saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun kondisi dan situasi saudara, saudara bisa situasi dan kondisi saudara sedang berada di dalam kabar yang buruk. Tetapi saudara-saudara, jangan tinggal dalam kabar buruk itu. Saudara, engkau bisa menjadi kabar baik ketika engkau dan saya melaksanakan panggilan Tuhan dimanapun kau berada, situasi apapun. Mungkin kesulitan yang kau hadapi, mungkin penderitaan yang kau hadapi, mungkin duka cita yang kau hadapi, mungkin kau sedang menghadapi kegagalan, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam studi, kesulitan apapun. Saudara, itulah kabar buruk. Tetapi saudara, pada masa-masa seperti itu, ingatlah Tuhan ingin pakai engkau untuk engkau menjadi benih yang hidup, yaitu ketika engkau memberitakan kehidupan Injil kepada orang lain. Saudara, dengan demikian, apa yang sebetulnya tidak mungkin bagi dunia ini, tetapi bagi Allah itu mungkin. Ketika situasi kita seperti tidak beruntung, tetapi Tuhan bisa pakai untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya berkat Injil. Saudara, itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada awal gereja Tuhan. Mereka dianiaya, tapi mereka tersebar. Dan mereka yang tersebar itu, saudara, mereka menjadi benih Injil. Mereka tidak mengeluh karena penganiayaan, tapi mereka terus memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara, biarlah itu yang menjadi kehidupan kita. Yang kedua, saudara, rencana Tuhan Allah atas Injil digenapi dengan gerakan dunia untuk menghambat Injil. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Mereka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, bukankah ajaib? Semakin dihambat, tapi justru pemberitaan Injil terus merambat kemana-mana, bahkan menggenapi rencana Allah. Saudara, jikalau tidak ada penganiayaan, maka murid-murid berada di Yerusalem. Sedangkan perintah Tuhan Yesus adalah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Saudara, dengan penganiayaan waktu itu di Yerusalem, maka Injil sampai di Samaria. Saudara, maksud penganiayaan adalah menghentikan kegiatan orang percaya. Maksud penganiayaan supaya orang percaya tutup mulut terhadap Injil. Tetapi saudara, Tuhan melakukan hal yang berbeda. Penganiayaan justru membuat orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus membuka mulut bagi Injil. Bukan saja membuka mulut bagi Injil, mereka keluar ke tempat yang lebih luas, ke tempat-tempat yang belum mendengar Injil. Mereka memberitakan Injil. Saudara, apapun yang dialami oleh orang-orang percaya dan gereja Tuhan, saudara, itu adalah bagian Tuhan untuk membentuk gereja sesuai dengan rencananya. Dan kita harus tahu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang dunia lakukan, Allah di atas segala sesuatu. Saudara, gereja Tuhan menjadi gereja yang efektif di tangan Tuhan ketika gereja Tuhan komit kepada panggilannya, apapun situasi kondisinya. Karena situasi kondisi terjadi di dalam seizin Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan juga tahu apa yang Dia ingin lakukan melalui gerejanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapapun sulit kita memberitakan Injil, betapapun sulit bagaimana gereja bisa menjadi berkat bagi dunia ini.
khususnya berkat Injil. Karena ada banyak hambatan dan sebagainya. Tetapi ingatlah satu hal, hambatan tidak menjadi rintangan bagi Tuhan. Justru hambatan-hambatan itu makin menggenapi rencana Tuhan. Allah bekerja dengan dahsyat melampaui hambatan-hambatan itu. Oleh karena itu saudara, mari persembahkan diri kita bagi pekerjaan Injil. Karena ketika kita melakukannya, kita akan menyaksikan akan hebat dan dahsyatnya karya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami supaya hati kami berkobar-kobar bagi Injil. Dimanapun kami berada, kami memberitakan Injil. Betapapun sulit hidup kami tetap memberitakan Injil. Karena itulah kabar baik. Sehingga dengan demikian, hidup kami menjadi hidup yang berarti. Dalam segala situasi, Tuhan memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.